Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ramadhani dengan NIM 2200278 dari seksi 0054. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata polisi yang dapat dijumpai dalam bahasa lain seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, polisi berarti kebijakan mengurus masalah atau kepentingan umum atau administrasi pemerintah. Dalam bahasa Latin, berarti suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, sekelompok, atau sebagainya. Menurut KBBI, kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, prinsip, dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Menurut Purwadharmita, kebijakan berasal dari kata bijak yang dapat diartikan sebagai pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Jadi, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Sedangkan menurut Nichols dalam French-Judin, kebijakan adalah hasil dari suatu keputusan yang dipikirkan dengan seksama dan hati-hati oleh pengambil keputusan pusat, bukan kegiatan yang berulang atau rutin yang diprogram berkaitan dengan aturan-aturan. Menurut William, kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tinjauan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pendidikan sendiri merupakan suatu usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Jadi, kebijakan pendidikan adalah kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian kebijakan pendidikan menurut para ahli yaitu seperti menurut Tillard 2009, kebijakan pendidikan yaitu rumusan berbagai cara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan melalui berbagai kebijakan pendidikan. Menurut Rian Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Sedangkan Arif Rohman menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Lalu menurut Bakri, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan. Kebijakan pendidikan merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam hal pendidikan. Kebijakan pendidikan juga mencangkup penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang memenuhi pendidikan. Kedua yaitu karakteristik kebijakan pendidikan. Menurut Ali Imron tahun 1995, kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik yaitu yang pertama memiliki tujuan pendidikan.
Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memiliki aspek legal formal. Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah sehingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan. Yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan maka harus diperbaiki sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Yang keenam yaitu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga. Oleh karena itu harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan pendidikan. Dasar kebijakan pendidikan yaitu ditinjau dari segi sosiologis adalah selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan diproses. Pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas. Lalu tujuan kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan berdasarkan tindakan masyarakat. Dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan pada awalnya proses penyempurnaan hakikat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan berdasarkan tindakan politisi. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajiban sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis terhadap bangsa maupun negara lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang berpendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan berdasarkan tingkatan ekonomi. Tujuan pendidikan kebijakan berdasarkan tinjauan ekonomi dapat ditelusuri dari berdasarkan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan adalah alat untuk pengembangan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Investasi pendidikan memberikan nilai baik yang tinggi daripada investasi fisik pada bidang lainnya. Lalu pentingnya suatu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan program-program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negara. Kebijakan pendidikan merupakan landasan bagi perencanaan, pembangunan, dan implementasi program pendidikan dan sangat penting dalam upaya untuk pencapaian program pendidikan nasional. Adapun alasan kenapa kebijakan pendidikan penting yaitu pertama, menentukan dan mengarahkan pengembangan sistem pendidikan dan tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan berfungsi untuk menentukan visi misi, standar, dan target pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan tidak melenceng dari tujuan utamanya. Yang kedua yaitu pemerataan kualitas pendidikan
dan mewujudkan hak negara dalam memperoleh pendidikan. Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas, revaluasi, dan daya saing pendidikan dan menciptakan standar dalam pendidikan. Yang keempat, mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan, mendorong inovasi dan perbaikan, juga meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, mewujudkan nilai dan tujuan pendidikan. Yang keenam, menyesuaikan dengan pengembangan zaman, perubahan sosial dan ekonomi. Aspek-aspek yang mencakup dalam kebijakan pendidikan. Menurut Tilar dan Rian Nugroho dalam Arif Rohman, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik. Yang ketiga, keterbukaan. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Yang keempat, kebijakan pendidikan harus mempunyai keabsahan dalam pengembangan pribadi maupun masyarakat yang mengayam pendidikan tersebut. Yang kelima, kegiatan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Keenam, kebijakan pendidikan ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Ketujuh, kebijakan pendidikan diarahkan kepada terbentuknya masyarakat demokratis. 8. Berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. 10. Kebijakan bukan berdasarkan kekuasaan tapi pada kebutuhan peserta didik. 11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan rasional. Yang terakhir yaitu kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan yang tepat. Perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan dan keputusan. Pertama, kebijakan. Kebijakan adalah ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Kebijakan adalah pedoman atau arah yang dibuat untuk tujuan tertentu, serangkaian prinsip, tujuan, dan tindakan yang dirancang untuk hasil tertentu. Memiliki cangkupan yang luas dan strategis, kebijakan cenderung berlaku dalam waktu panjang. Sedangkan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan akal sehat, mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensi, dan juga dapat diterapkan dalam situasi berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik. Lalu keputusan adalah pilihan yang diambil setelah melalui pertimbangan yang cermat dari banyaknya opsi, cenderung bersifat spesifik dan taktis. Keputusan dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan kebijaksanaan yang ada, namun lebih fokus pada pilihan konkret dalam konteks tertentu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.